Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita bahas ya mengenai kontrak perkuliahan. Lalu tujuan dari mata kuliahnya yaitu memahami tentang cloud computing, konsep dasar cloud computing secara umum, layanan cloud computing, dan implementasi cloud computing. Pertemuan pertama, konsep dasar cloud computing. Pengertian cloud computing menurut beberapa pakar. Di sini ada Gartner ya. Cloud computing adalah sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI digabungkan dengan teknologi internet. Jadi komputerisasi dengan internet. Lalu menurut makalah tahun 2008 yang dipublikasikan IEEE, cloud computing merupakan suatu paradigma di mana suatu informasi secara permanen tersimpan di server dan tersimpan secara sementara di komputer. Jadi kita bisa melihat ya di komputer kita, tapi sementara gitu. Kecuali kalau kita download, bisa jadi permanen di komputer kita. Lalu, cloud computing juga dapat diartikan sebagai gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi, teknologi komputer dengan internet. Kalau teknologi komputer saja, nyimpan biasa saja di dalam hard disk itu namanya bukan cloud computing. Tapi kalau berbasis internet, itu bisa dikatakan cloud atau cloud computing. Perkembangan cloud computing merupakan sebuah jargon baru di abad milenium yang lahir untuk merepresentasikan semua hal. Jadi kalau dulu itu belum bukan belum ada cuman belum ngetren ya. Tapi sekarang ini istilah cloud computing itu bukan hal yang tabu lagi gitu. Karena apa? Sekarang kita megang HP ya kan, data-data ini kita apalagi yang pakai iPhone ya, dia mau nggak mau kan nyimpen di server sana gitu, di iCloud biasanya. WhatsApp kita juga di backup di server WhatsApp ya kan, itu sama aja tuh dengan cloud computing atau sebuah metode virtualisasi yang memungkinkan sistem operasi, middleware, database server, email server sampai web itu sendiri adalah satu lapisan yang sama. Padahal kita tidak tahu, tidak ada satu server pun yang tidak dapat berjalan tanpa sistem operasi. Lalu cloud ini telah menjadi backbone dan infrastruktur pendukung baik di Google, Facebook, Yahoo, ya kan, YouTube, macam-macam. Dan telah bertransformasi menjadi real-time data warehouse. Kalau dulu ketika kita kerja aja ya, kita menarik data email apa sekarang. Tapi kalau sekarang tuh untuk kehidupan sehari-hari ya, terutama kayak video atau WhatsApp ya, itu real time itu. Google memiliki layanan Gmail, sebuah mail gratis untuk dunia. Pernah mengalami masalah 30 menit dalam sejarah Google berdiri. Jadi dulu pernah ya, ada sekitar 30 menit dan menjadi bulan-bulanan berita di media massa. Sehingga dapat dikatakan quality of services sangat penting dalam dunia internet. Jadi kalau kalian mau buka jasa eh, cloud, utamakan untuk quality of services. Lalu kalau mau buka layanan cloud computing, apa sih yang perlu diketahui? Yang pertama, layanan bersifat on demand. Jadi sesuai permintaan. Misalkan dia mau pakai berapa jenisnya, ya disesuaikan gitu. Buat pribadi kah, buat perusahaan kah, jadi disesuaikan dengan permintaan. Kalau buat pribadi ya tentu permintaannya misalkan dari kapasitasnya ya nggak nggak besar-besar amat lah gitu. Kemudian kecepatannya juga seperti itu. Dan lalu layanan bersifat elastis atau scalable. Mudah bisa menambah atau mengurangi. Jadi kalau misalnya kita buat diri sendiri atau buat perusahaan, kita tadinya pakai bandwidth yang 512, tapi ternyata lambat, kita tambahin aja jadi 1 mega. Bebas. Atau tadinya 1 mega kita mau turunin. Atau mau diturunin lagi karena jarang dipakai, itu bisa juga gitu. Lalu layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider.
Jadi kita tinggal plug and play. Kita koneksi ke internet, datanya kita udah tarik tanpa harus tahu settingan untuk penyimpanannya seperti apa. Contohnya kayak di harddisk ya. Di harddisk itu kan ada C, D, E ya kan. Nah, sebenarnya sama tuh di cloud itu terbagi-bagi gitu. Nah, itu yang bagi-bagi bukan kita. Pokoknya kita tahunya kita pakai aja. Nah, sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Lalu sumber daya terkelompok ini yang tadi bilang ya, multi tenant. Jadi dalam satu hard disk itu tuh banyak orang yang menggunakan. Orang yang menggunakan itu dapat dari mana? Oh, dari ini dari pemasaran-pemasaran saja, satu user ini dia menyewakan lagi ke user-user lain dipecah gitu. Bisa aja seperti itu. Makanya sumber daya terkelompok. Lalu akses peta lebar, layanan yang terhubung melalui jaringan peta lebar terutama dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet. Layanan yang terukur, sumber daya cloud yang terisi harus dapat diatur dan dioptimasi penggunanya. Walaupun sudah diatur ya sama penyedia, tapi penggunanya juga diizinkan untuk mengatur optimasinya. Syarat layanan cloud computing yang lainnya yaitu biaya, eh, ada hal yang perlu diketahui. Yang pertama, biaya startup teknologi ini mungkin akan sangat murah. Biaya dari servis dan pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak fix. Ini tergantung ya. Yang nggak tahu pasaran bisa dikasihkan, gitu. Dikasihkan harga yang lebih tinggi, gitu. Tapi jangan seperti itu juga. Gunakan harga yang standar, ingat quality of services. Pelayanan dapat dengan mudah di-upgrade tadi ya. Pelayanan akan menggunakan metode multi-tenant tadi udah, maupun untuk meng-customize pelayanan. Tipe implementasi cloud computing yang pertama adalah SaaS atau Software as a Services. Contohnya Salesforce, NetSuite, ada PaaS, Platform as a Service. Implementasi dari database. Kalau tadi berbentuk aplikasi ini database seperti file system, web server, web. Contohnya Heronku, AngelReact, Azure. Yang terakhir adalah infrastruktur as a service. Virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon dan Rackspace. Ini semua pengaruhnya dari revolusi komputer ya. Implementasi cloud computing adalah berjenjang, di mana tingkatan menciptakan perintah lunak sebagai layanan adalah yang terkompleks. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini nih, dari ISP 1.0 sampai ISP 5.0. Dari awal menawarkan koneksi internet dasar untuk menawarkan perangkat lunak sebagai layanan ISP, lanjut ke ISP 2 hingga ke ISP 5. Perusahaan bisa host server mereka jalankan atau line of business, aplikasi yang dapat diakses melalui web dengan card cloud, mitra dagang dan pelanggan. Ini posisinya SP2 ya, SP2. Kalau SP3 menawarkan aplikasi dan muncul software of services ya. Untuk evolusi cloud-nya sendiri, mengadopsi virtualisasi, service oriented, arsitektur, and utility computing. Di sini ada gambarnya, nggak ada. Virtualisasi apa sih? Penciptaan versi virtual, jadi bukan aktual, terhadap sumber daya teknologi informasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan. Kalau kalian belajar di Arkom tuh, dikasih mata kuliah, di Arkom ada namanya Cisco Packet Tracer. Itu seolah-olah menyambungkan ya dari komputer. Padahal nggak ada tuh, komputernya nggak ada, terus eh, routernya nggak ada, ya kan. Tapi seolah-olah ada, kalian setting IP-nya. Ya kurang lebih seperti itu, virtualisasi. Memahami cloud computing. Ada beberapa pemahaman tentang cloud computing.
yang dapat membantu kita untuk mengenal apa itu cloud computing. Yang pertama adalah internet bisa dianggap cloud besar. Jadi ya ini ya, big cloud ini adalah internet. Cloud computing adalah gambaran pemanfaat teknologi komputer yang tadi, komputer dan internet. Dalam perspektif teknologi komunikasi sendiri, cloud computing adalah komutasi cloud dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet. Jadi intinya adalah komputerisasi dan internet. Ini gambarannya. Yang di tengah ini adalah database-nya. Sorry, yang di tengah ini adalah gambaran cloud-nya. Cloud ini diambil dari database, ya kan, macam-macam, HP, laptop, HP, server, ya kan. Cara kerjanya, seorang pengguna cloud membutuhkan perangkat klien atau end device ya, seperti laptop, komputer, pad, macam-macam untuk mengakses sistem cloud. Tapi ia perlu terhubung dengan internet, bisa melalui World Web atau aplikasi-aplikasi memang yang sudah membutuhkan jaringan internet. Ini udah paham nih, ya nih ya. Laptop, server, desktop, tablet, iPhone, dia terhubung dengan internet. Di internet itu dia bisa buka aplikasi segala macam. Ada resikonya ya, walaupun mempermudah dia bisa dibawa kemana aja ya kan. Resikonya yang pertama adalah service level. Cloud provider mungkin tidak akan konsisten. Jadi kalau kita nyewa cloud atau server, nyewa space ya kan, itu kadang-kadang nggak konsisten atau servernya mati aja. Jadi kita perlu backup data yang ada di cloud itu. Privasi. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah US tanpa sepengetahuan kita. Karena tadi ya kita semacam rental, rentalnya tuh nggak tahu di mana servernya. Compliance harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang ada. Hal ini secara teoritis cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk menyimpan data di dalam cloud. Namun karena service ini masih sangat mudah, Anda diharapkan untuk berhati-hati dalam hal menyimpan data. Jadi perlu perlu backup ya, perlu backup, perlu paham, perlu tahu kita nyewa space-nya di mana. Data ownership, data Anda akan menjadi milik Anda begitu saja atau tidak gitu. Kalau yang gratis-gratisan hati-hati, bisa aja itu diambil sama yang lain gitu. Data mobility, apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service dan jika Anda terminate cloud, ya putus ya cloudnya. Nanti udah ya syarat cloud of computing. Yang pertama on demand self service tadi udah, root network access, resource pooling. Root network access ini sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja. Ya, sudah disinggung tadi, resource pooling harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Rapid elasticity dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan on demand tadi ya. Measure service secara terukur sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung melalui WA Group. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.